Halo, what's up guys, selamat datang kembali di channel Andi Ubek. Buat kalian yang baru aja melihat channel ini, langsung aja di subscribe ya teman-teman. Nggak kenal maka nggak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang. Macam tak betul je budak ni. Lanjut like dan notifikasinya. Karena kalian sudah subscribe, gua doain dulu semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Kali ini gue mau membuat video tentang alur cerita film judulnya Minamata. Minamata merupakan film arahan dari Andrew Levides yang diangkat dari buku berjudul sama karangan Eileen Miyoko Smith dan Eugene Smith. Film ini menggandeng Johnny Depp untuk memerankan karakter utama bernama Eugene Smith yang berprofesi sebagai jurnalis foto asal Amerika. Ia mendapatkan proyek besar untuk majalah Life Magazine untuk meliputi situasi yang terjadi di Jepang, guys. Film ini dirilis di tahun 2020 dan diangkat berdasarkan kisah nyata, guys. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya ya, guys. Dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Di tahun 1971 di kota New York, ada seorang pria bernama Eugene Smith yang diperankan oleh Johnny Depp. Dia adalah seorang wartawan di perusahaan majalah bernama Life Magazine. Di pagi itu, Eugene menemui atasannya yang bernama Robert Hayes. Di hari itu, Eugene meminta Robert untuk membuka acara pameran fotografinya. Robert diminta untuk memberikan kata sambutan, namun Robert menolaknya karena dia terlalu sibuk untuk membantunya. Padahal sudah belasan tahun Eugene bekerja untuknya. Dan pameran ini bisa membantu masalah keuangannya. Robert memberikan cek pada Eugene, namun karena enggak mau harga dirinya diinjak-injak, Eugene merobek cek tersebut, guys, dan keluar dari kantornya Robert. Kondisi kesehatan Eugene saat ini bisa dibilang sudah enggak seperti dulu lagi, guys, karena sel tubuhnya dinilai lebih tua dari umurnya. Saat ini dia juga udah menjual barang-barangnya untuk mencukupi kebutuhannya. Malam itu Eugene kedatangan seorang wanita dari Fujifilm yang ternyata ada janji untuk membuatkan iklan. Eileen adalah orang Jepang yang bekerja untuk Fujifilm. Suatu malam ketika menghabiskan malam bersama Eugene, Eileen mengatakan bahwa dirinya dilibatkan dalam pekerjaan ini. Bukanlah suatu kebetulan. Ada perusahaan di Jepang bernama Chiso Corporation. Perusahaan itu membuang limbah yang mengandung merkuri ke laut selama bertahun-tahun, guys. Hal itu membuat orang-orang sakit dan meninggal. Eileen membutuhkan seorang fotografer hebat seperti Eugene supaya bisa mendapatkan perhatian dunia. Mendengarkan hal tersebut, Eugene dengan gampang menolaknya, guys, karena sejak 25 tahun yang lalu dia nggak pernah lagi ke Jepang dikarenakan trauma ketika meliput di medan perang. Dia pun langsung menyuruh Eileen pergi dari apartemennya. Namun sebelum pergi, guys, Eileen memberikan sebuah amplop pada Eugene terkait masalah tadi. Malam itu Eugene benar-benar nggak bisa tidur. Dia pun memutuskan untuk melihat isi amplop yang Eileen berikan. Isinya adalah beberapa foto dan beberapa potongan artikel yang memang menunjukkan betapa gawatnya masalah tersebut, guys. Keesokan harinya Eugene datang ke kantor dan masuk di tengah-tengah meeting. Dia menunjukkan krisis Jepang pada Robert. Dia yakin akan membuat Life Magazine mendapatkan penghargaan jika meliput hal tersebut. Eugene ingin Robert mengirimnya ke Jepang untuk meliput secara penuh krisis ini. Ternyata New York Times juga sering meliput peristiwa ini, guys, tapi hanya dalam skala kecil. Nah, bisa jadi kesempatan emas ini, guys, untuk majalah mereka membuat reportase yang lengkap tentang pencemaran lingkungan yang membuat ratusan orang meninggal, guys. Singkat cerita, guys, Eugene pun jadi berangkat ke Jepang bersama Eileen. Ketika sampai, pemandangan enggak mengenakan pun langsung terlihat ketika ada seorang pria menggendong mayat seorang anak kecil. Eileen membawa Eugene ke rumah Tatsuo dan Masako untuk makan malam, guys. Setelahnya mereka pun membicarakan perihal pencemaran ini. Anak tertua mereka yang bernama Akiko, guys, yang terkena cerebral palsy. Namun mereka menduga bukan itu penyebabnya.
hidupnya. Mitsuo adalah supir truk untuk perusahaan Chisso Company. Jadi dia sedikit banyak tahu semuanya guys. Keesokan paginya Eugene mulai mengambil foto-foto lingkungan sekitar guys. Eugene mencoba untuk mengambil momen yang memang pencemaran lingkungan sedang terjadi dan warga sekitar juga terkena dampaknya. Eileen juga memperkenalkan Eugene pada seorang pria bernama Kiyoshi, salah satu pimpinan aktivis yang berjuang melawan krisis ini guys. Kiyoshi juga menderita sebuah penyakit tubuh bergetar karena krisis ini, penyakit yang mereka sebut sebagai penyakit Minamata guys. Bahkan anaknya juga menderita penyakit yang sama menurut Kiyoshi. Chisso Company menolak bahwa masyarakat yang terpapar adalah korban guys. Mereka menganggap bahwa penyakit masyarakat enggak ada kaitannya dengan mereka. Dan Kiyoshi pun berharap dengan adanya Eugene mereka bisa lebih memberikan perlawanan setelahnya guys. Mereka pun pergi ke Chisso Company, di mana di sana ada pertemuan dari para aktivis yang menceritakan bagaimana dampak dari limbah yang dibuang oleh perusahaan Chisso. Mereka juga menyegel diri mereka pada pintu masuk untuk menyatakan aksi protes guys. Kejadian tadi sungguh membuat Eugene kewalahan dan lebih memilih untuk mabuk demi menghibur dirinya guys. Eugene bahkan memberikan kameranya pada seorang remaja bernama Shigeru yang dia temui di taman. Bahkan Eugene mempertanyakan dirinya sendiri kenapa dia sampai mau datang ke Jepang. Hal itu pun membuat Eileen merasa kecewa dan marah pada Eugene. Kiyoshi kemudian mengantarkan Eugene pada sebuah ruangan kecil yang dia bangun, ruangan bekerja untuk mencuci foto-foto hasil jepretannya guys. Sehingga Eugene merasa seperti ada di rumah sendiri. Malam itu dia mendapatkan telepon dari Robert bahwa di sana mereka berharap dengan reportasi Eugene. Robert mengatakan sebulan lagi akan ada konferensi lingkungan yang dilakukan oleh PBB dan itu adalah waktu yang tepat untuk mengkoordinasikannya. Robert mengatakan jika seminggu lagi mereka enggak menerima hasil jepretan Eugene, maka proyek ini bisa gagal guys. Karena hal tersebut Eugene pun langsung bekerja. Kiyoshi kemudian menyerahkan kamera dan film dari warga yang mungkin bisa Eugene pakai. Enggak hanya itu, Shigeru juga datang mengembalikan kamera yang tadi siang Eugene berikan padanya guys. Shigeru juga menderita penyakit Minamata. Karena hal tersebut Eugene pun mengajari Shigeru tentang fotografi. Sementara itu kehadiran Eugene yang notabene adalah orang Amerika telah diketahui oleh pimpinan perusahaan bernama Junichi Nojima. Namun karena Eugene hadir sendirian, Junichi enggak menganggap itu sebagai ancaman yang berarti guys. Di hari yang lain mereka pergi ke rumah sakit Chisso. Rumah sakit itu dijaga oleh petugas sehingga mereka harus melakukan penyamaran supaya bisa masuk dan meliput pasien-pasien yang sedang dirawat di sana. Eugene bisa ikut merasakan apa yang dialami para pasien ketika mereka ingin menuju kamar anak-anak. Sayangnya mereka ketahuan oleh petugas jaga. Mereka pun harus melarikan diri. Ketika itu mereka bertemu dengan Kiyoshi yang berhasil menemukan sesuatu. Kiyoshi menemukan laboratorium Dr. Yamashita, seorang dokter yang dulu bekerja ketika korban pertama ditemukan guys. Kiyoshi yakin pernah ada tes yang dilakukan. Untuk itulah mereka menggeledah berkas-berkas tersebut untuk menemukan berkas itu guys. Dan benar saja di tempat itulah sebuah eksperimen pernah dilakukan pada hewan dan hasilnya mengejutkan. Kucing yang diberi minum dari pipa air Chisso menunjukkan gejala yang sama, yaitu kejang-kejang dan lumpuh. Lebih tepatnya gejala-gejala itu timbul ketika orang keracunan merkuri yang merusak jaringan otak. Selama ini ternyata Chisso Company sudah tahu dan tetap membiarkan ini terjadi selama 15 tahun terakhir guys. Di lain hari, aksi protes yang dipimpin oleh Mitsuo Yamazaki tetap berlanjut guys, di mana Eugene dan Eileen melakukan liputan di sana. Namun dikala itu Eugene ditangkap oleh orang Chisso Company dan dibawa menemui Junichi Nojima, pimpinan perusahaan. Tanpa basa-basi, Junichi pun menjelaskan bahwa di perusahaan ini mereka membangun senyawa kimia yang baik yang mereka beri nama The Secret. Junichi juga mengajak Eugene jalan-jalan ke pabrik untuk melihat langsung apa yang mereka produksi. Junichi mengatakan lebih dari 60% penduduk setempat bekerja di sana untuk memproduksi bahan kimia yang digunakan untuk berbagai macam bidang kehidupan. Tapi enggak sedikit pun mereka bahas
mengenai limbahnya, Junichi juga berbicara tentang kondisi keuangan Eugene dan menyinggung Eugene gak bisa memberikan nafkah terbaik untuk anak-anaknya. Junichi memberikan $50,000 untuk menyerahkan klise film sebelum Eugene kembali ke Amerika. Junichi mengatakan, biarlah urusan ini tetap di Jepang, khususnya Minamata. Bagi Junichi, orang-orang di sana hanya sebagian kecil dari 1/4 yang gak ada artinya dibandingkan dengan kontribusi yang mereka ciptakan lewat perusahaan mereka. Mendengarkan hal itu, tentu saja Eugene menolak dengan keras. Sementara itu di tempat lain, ketika para aktivis berkumpul, mereka membahas tentang aksi perlawanan yang harus dilanjutkan, namun salah satu dari mereka pun tampak tidak setuju jika tuntutannya perusahaan Chisso harus berhenti beroperasi. Dia juga mengatakan bahwa para warga sudah setuju untuk menerima kompensasi terhadap kejadian ini yang dibuktikan dengan buku kesepakatan yang sudah ada di tangannya. Warga pun mendesak untuk memperlihatkan buku tersebut. Ketika diperiksa, ada tanda tangan yang ditirukan, bahkan yang sudah meninggal pun ada tanda tangannya di sana. Loh, kok bisa ya guys? Para aktivis pun makin yakin bahwa perusahaan Chisso bersalah, apalagi sudah membayar salah satu warga mereka untuk memberikan sebuah cerita palsu. Di lain hari, Eugene dan Aileen mengunjungi Masako yang waktu itu lagi memberikan Akiko makan. Akiko menderita cacat sejak lahir karena rahim Masako menyerap merkuri. Meskipun Masako enggak terkena dampaknya, ketika itu Aileen menyuruh Eugene menjaga Akiko karena dirinya harus menemani Masako ke pasar. Awalnya Eugene gak mau, akan tetapi dia gak pernah bisa menolak Aileen. Akhirnya Eugene pun menjaga Akiko guys. Eugene menyanyikan sebuah lagu untuk menghiburnya. Pada suatu malam, Eugene memotret keseharian Mitsuo di rumahnya. Di saat yang sama, tiba-tiba ada 2 polisi yang masuk dan ingin menggeledah rumahnya Mitsuo. Daripada menggeledah 2 polisi ini, malah kelihatan cuma mengacak-acak rumah Mitsuo dan pergi begitu saja guys. Hal ini membuat anggota keluarganya takut. Untungnya dari kejadian tadi, Eugene bisa memotret beberapa gambar dari kejadian tersebut. Eugene pun makin semangat untuk membongkar ketidakadilan ini. Dia pun mulai bekerja untuk menyusun liputannya. Berhari-hari Eugene bekerja dengan jarang makan dan juga tidur. Wah, bahaya nih guys. Pada suatu malam, Eugene dan Aileen dikagetkan dengan serangan yang dilakukan pada ruang kerja Eugene. Kebakaran pun terjadi. Eugene mencoba untuk masuk ke dalam, mencoba menyelamatkan sebisanya, namun semuanya terbakar habis guys. Eugene pun putus asa. Dengan kejadian ini, semua hasil kerjanya, semua peralatannya, klise fotonya, semuanya habis terbakar guys. Keesokan paginya, Eugene yang stres berat menelpon Robert di Amerika. Dia menceritakan bahwa dia nggak bisa lagi mengerjakan ini, semuanya habis terbakar dan nggak ada sisa. Eugene yang mabuk mengatakan bahwa seharusnya dia terima saja uang dari Junichi dan pergi dari Jepang sehingga dia bisa membayar hutang-hutang dan memberikan anak-anaknya uang. Robert yang mendengar hal itu pun marah karena dia udah mempertaruhkan segalanya termasuk reputasinya untuk cerita ini. Dia bersikeras nggak mau tahu apa yang terjadi di sana dan tetap menyuruh Eugene pulang dengan ceritanya. Likely I won't even have my integrity to fall back on in my old age, but I will have yours. Just bring me the story, okay? Pagi berganti siang, Shigeru yang berjalan-jalan di pantai menemukan Eugene yang tengah tertidur di sampan karena mabuk. Shigeru masih memegang kamera yang Eugene pernah pinjamkan padanya. Shigeru pun diajarkan cara memotret sampai filmnya habis. Pada suatu malam, Eugene menghampiri para aktivis yang tengah berkumpul. Eugene pun meminta Mitsuo untuk terjemahkan omongannya. Eugene menyampaikan bahwa saat ini dia perlu bantuan dari para warga. Dia ingin diajak ketika para warga menghabiskan waktu yang berharga bersama keluarganya dan dia ingin mengambil gambarnya. Eugene pun meminta kesediaan bagi yang mau melakukan bersamanya sehingga Eugene bisa mengambil momen-momen dan mengetahui arti dari perjuangan mereka. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir pun setuju dan itu membangkitkan semangat Eugene. Keesokan harinya Eugene mulai bekerja. Dia mulai mengambil gambar orang-orang yang terkena dampak dan juga lingkungan sekitar. Singkatnya, pada tanggal 7 Maret 1971, para warga berkumpul di depan Chisso Company. Bertepatan dengan berkumpulnya para pemegang saham,
para aktivis berniat untuk ikut dalam mediasi. Bersama para pimpinan Chisso Company, Mitsuo selaku pimpinan mengatakan bahwa Chisso harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Sementara itu, di luar emosi massa nggak terkontrol, bahkan dari Chisso Company membalas dengan melemparkan gas karena berdesak-desakan. Eugene akhirnya nggak sengaja masuk ke dalam dan saat itu dia dihajar habis-habisan guys. Di dalam gedung pertemuan, Junichi selaku direktur mengatakan bahwa dia ikut prihatin atas apa yang terjadi. Namun dengan santainya dia mengatakan bahwa dia nggak bisa membayar uang ganti rugi pada warga yang menjadi korban. Kiyoshi yang mendengarkan itu marah dan mencoba untuk membunuh dirinya dengan menyayat urat nadinya di depan Junichi dan mengatakan bahwa darah itu adalah tanggung jawab Junichi. Sementara itu, Eugene yang dirawat di rumah sakit didatangi oleh orang yang dia lihat ketika pemukulan terjadi. Orang itu meninggalkan sesuatu untuk Eugene, kemudian pergi begitu saja. Ketika Eileen datang, Eugene menyuruh Eileen memeriksanya dan alangkah kagetnya bahwa itu adalah klise foto yang mereka kira udah terbakar habis kemarin. Ternyata orang tadi adalah orang dalam perusahaan yang disuruh untuk membakar ruang kerja Eugene, tapi ternyata dia diam-diam mendukung ketidakadilan yang terjadi dengan menyelamatkan barang buktinya. Eugene dan Eileen segera kembali ke rumah Masako, di mana di sana akhirnya Masako setuju untuk diambil gambarnya bersama Akiko. Foto Masako yang tengah memandikan Akiko jadi foto terakhir Eugene ambil di Jepang. Singkatnya, laporan Eugene akhirnya dikirim ke Robert dan sampai di kantor Life Magazine. Ketika melihat hasil kerja Eugene, Robert langsung menangis dengan fakta mengerikan dan memilukan yang terjadi di Minamata. Singkatnya, ribuan eksemplar pun dicetak. Krisis lingkungan dan pencemaran limbah menjadi headline majalah tersebut. Bahkan akhirnya sampai juga ke Chisso Company. Akhirnya mereka pun harus menemukan cara untuk membayar ganti rugi atas apa yang sudah mereka perbuat selama 15 tahun terakhir. Akhirnya mereka berhasil memenangkan gugatan dari pengadilan pada tahun 1973. Chisso Company mengganti sepenuhnya biaya medis dan tunjangan hidup bagi para korban penyakit Minamata, dan itu adalah jumlah kompensasi terbesar yang diberikan oleh pengadilan Jepang. Pada tahun 2013, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Jepang telah pulih dari pencemaran merkuri. Life Magazine merilis edisi terakhir untuk kasus ini pada tanggal 20 Desember 1972. Dan foto Masako dan Akiko di bak mandi disebut sebagai foto paling penting selama sejarah fotografi jurnalisme guys. Eugene dan Eileen menikah di Jepang pada tahun 1971 dan Eugene meninggal dunia di tahun 1978 akibat cedera langsung yang dia alami ketika berada di Chisso Company guys. Eileen tetap berada di Minamata dan menjadi aktivis terhadap pencemaran lingkungan. Hingga saat ini kita semua pasti akan berjuang untuk keadilan dan membutuhkannya guys. Artinya itu menunjukkan betapa besar cinta anak manusia terhadap keadilan. Keadilan bagi orang lain pun apabila dipenuhi meski kita tidak terlibat langsung merasakannya guys. Tetap saja kita ikut larut dalam kesenangan. Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran. Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan guys. Nah itu tadi alur cerita film Minamata dari saya, Andi Ubek. Ingat, jangan berhenti jadi orang baik ya guys. Thanks, wassalam.